Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok magang di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya yang beranggotakan 1. Dinda Suwartati dengan NIM 13122000156 dan yang kedua ada Gania Alia Hafiza dengan NIM 13122000022. Kejaksaan Negeri Tanjung Perak terletak di Jalan Kemayoran Baru nomor 1 Kerembangan Selatan, Kecamatan Kerembangan, Surabaya, Jawa Timur, kode pos 60175. Berikut tujuan magang kami. Bidang Kejaksaan Negeri Tanjung Perak ada 6. Yang pertama, bidang tindak pidana umum atau PIDUM. Kedua, bidang pembinaan. 3, bidang intelijen. 4, bidang tindak pidana khusus atau PIDSUS. 5, bidang perdata dan tata usaha negara atau DATUN. Dan keenam, ada bidang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan atau BB. Tugas tindak pidana umum: menerima dan meneliti berkas perkara pidana umum dari penyelidik kepolisian atau penyidik kepolisian, menyatakan berkas lengkap P21, menyusun surat dakwaan untuk diajukan ke persidangan, melakukan penuntutan di pengadilan terhadap terdakwa tindak pidana umum. Tugas pokok harian dalam tindak pidana umum: mereka melakukan administrasi perkara, pembuatan dokumen, dan observasi dan pembelajaran. Ketiga hal tersebut adalah tugas pokok harian yang paling utama di dalam tindak pidana umum dalam kejaksaan. Berikut dokumentasi senam setiap hari Jumat dan dokumentasi kami saat upacara setiap hari Senin. Berikut contoh macam-macam register yang kami tulis. Dokumentasi kami saat magang di pidana umum, kita diberikan tugas register perkara. Ada 4 macam register perkara, yakni tindak pidana orang, harta dan benda disingkat UHARDA, tindak pidana keamanan negara dan ketertiban umum disingkat KAMTIBUM, tindak pidana umum lainnya, serta tindak pidana narkotika. Saat menulis dan mengerjakan register perkara, di sini kami juga mempelajari dan membaca kasus-kasus yang ada serta pasal-pasal yang terkait. Hal itu menjadikan kami dapat menambah wawasan dan juga mempelajari apa-apa yang terkait dengan pidana umum dan apa-apa yang dikerjakan di dalam kantor seksi tindak pidana umum. Dokumentasi kami saat mengikuti acara lepas pisah kasih atau kepala seksi tindak pidana umum. Setelah acara selesai, dilakukan acara makan bersama dan kami disambut hangat dengan baik oleh beliau-beliau di kantor. Dokumentasi kami saat menyusun berkas tahap eksekusi dan juga mengurutkan berkas dari tahap peratut B16 hingga BA23 yang terdiri dari tahap peratut, penuntutan tahap 2, pelimpahan, panggilan seksi, penetapan, sampai pada tahap eksekusi. Dokumentasi kami setiap hari Selasa dan Kamis mengikuti tahap 2. Kami juga diberi kesempatan untuk mengikuti proses tahap 2 di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Berikut dokumentasi yang telah kami ikuti. Beberapa yang telah kami ikuti. Pada tahap kedua atau yang dikenal dengan tahap 2,
Dilakukan proses penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepolisian kepada jaksa penuntut umum. Tahap ini merupakan kelanjutan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa. Berikut adalah dokumentasi kami saat mengerjakan dan menulis BAP asli serta BAP duplikat. Kami juga mempelajari berkas bantuan pemanggilan terdakwa atau P38. Dokumentasi kami saat ikut mendampingi jaksa pembimbing kami saat melakukan tahap 2 kepada terdakwa. Selanjutnya tahapan kasus. Pertama, berkas perkara masuk, lalu diterima oleh tindak pidana umum. Setelah itu, pengembalian berkas jika ada kekurangan. Selanjutnya ada penyusunan berkas, lalu pelimpahan perkara ke pengadilan, lalu perubahan status tersangka menjadi terdakwa, lalu dilakukan persidangan, lalu terjadilah putusan. Adanya putusan. Analisis kasus, upaya pengajuan restoratif justice. Di sini ada kronologi singkatnya. Lalu syarat melakukan RJ atau restoratif justice. Ke-1, tindak pidana ancaman di bawah 5 tahun penjara. 2, nilai kerugian tidak lebih dari 2,5 juta. 3, baru pertama kali ditahan. Terakhir, kesimpulan. Magang di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya memberikan pengalaman nyata tentang praktik hukum, khususnya di bidang tindak pidana umum. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga ikut terlibat dalam administrasi perkara, pembuatan dokumen hukum, hingga mendampingi jaksa di persidangan. Pengalaman ini melatih disiplin, tanggung jawab, profesionalisme, serta menjaga kerahasiaan perkara. Selain itu, kasus RJ yang ditemui menunjukkan bahwa dalam praktik hukum, jaksa tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan. Demikian pemaparan dari kami. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam sehat bagi kita semua.